Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Kemarin kita sudah membaca hadis yang pertama dari kitab ini, dari kitab Umdatul Ahkam. Kemudian setelah itu kita sudah juga membaca hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Dan pada hari ini kita akan membacakan hadis yang keempat dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang keempat ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir. Idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya, ya, untuk membersihkan hidungnya. Ini kemudian diistilahkan oleh ulama kita dengan sebutan al-istinsyaq. Summa liyantasir. Kemudian setelahnya dia mengeluarkan air tersebut kembali setelah membersihkan hidungnya, yang kemudian diistilahkan oleh ulama kita dengan istilah al-istinsar. Jadi dalam potongan hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia beristinsyak, tsumma liyantasir, kemudian setelah itu dia beristinsar." Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa idza staiqadha ahadukum wa man istajmara falyutir." Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Dan barang siapa beristijmar, maka hendaknya dia lakukan dalam kelipatan ganjil. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina salasan, sebelum dia memasukkan kedua tangannya tersebut ke dalam wadah penyimpanan air. Hendaknya dia mencucinya sebanyak 3 kali. Mengapa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan pada potongan akhir dari hadis tersebut, hadis ini, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian itu tidak tahu di mana letak tangannya semalam. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin, ya, ada 3 poin besar yang hendak diinformasikan melalui hadis ini. Yang pertama adalah tentang disyariatkannya berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar, ya, ketika berwudu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam potongan awal dari hadis ini, apabila salah seorang dari kalian berwudu, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantasir. Barang siapa di antara kalian berwudu,
maka hendaknya dia beristinsyak dengan apa? Dengan memasukkan air ke dalam hidungnya, summa liyantasir, kemudian hendaknya dia beristinsar, yaitu kembali mengeluarkan air tersebut setelah mencuci hidungnya tadi, ya. Nah, include dalam persoalan ini adalah al-madmadah, berkumur-kumur, karena kita mengetahui bahwa satu di antara kewajiban seseorang ketika berwudu adalah mencuci atau membasuh wajahnya, dan mulut serta hidung merupakan bagian dari wajah. Karena itu sebagian ulama menyatakan wajib berkumur-kumur, wajib beristinsyak, karena dia adalah merupakan bagian wajah, sedangkan wajah adalah merupakan bagian atau anggota tubuh yang wajib terkena air ketika berwudu. Tidak sah wudu seseorang ketika dia tidak mencuci atau membasuh wajahnya. Maka demikianlah juga dengan berkumur-kumur serta beristinsyak, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama, ya. Itu poin yang pertama, penegasan tentang disyariatkannya berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berwudu. Kemudian poin yang kedua, Nabi SAW mau menginformasikan kepada kita tentang syariat istijmar. Istijmar itu apa? Istijmar itu adalah membersihkan diri dari najis setelah buang hajat dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Kita pahami bersama bahwa suci dari najis, ya, suci dari najis itu adalah merupakan syarat sahnya sholat yang kita laksanakan. Karena itu ketika seseorang telah buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, maka dia wajib untuk membersihkan najis yang keluar setelah buang hajat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama bisa dilakukan dengan istinja, bisa dilakukan dengan air, ya, istinja, air yang lazimnya kita lakukan semua. Kemudian yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara istijmar, dilakukan dengan batu atau yang semisalnya, contohnya tisu, ya, atau yang lainnya. Nah, terkait dengan syariat istijmar ini, membersihkan najis setelah buang hajat dengan menggunakan batu, maka ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku berkenaan dengan itu. Di antaranya adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia melakukannya dalam kelipatan ganjil. Boleh nggak kita beristijmar hanya dengan menggunakan satu buah batu? Kita mengatakan tidak boleh, ya. Dua buah batu tidak boleh. Tiga, ini tiga adalah merupakan batasan minimal, ya, batasan minimal yang diperbolehkan. Jadi Nabi SAW ketika menyatakan wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar maka hendaknya dia lakukan dalam kelipatan ganjil, maksudnya tiga batasan minimalnya, ya, tiga dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah beristijmar dengan menggunakan tiga buah batu, ketika dia telah beristijmar dengan menggunakan tiga buah batu, kemudian ternyata najis itu masih lekat pada tempat keluarnya, masih ada bekasnya, maka ketika itu wajib bagi dia untuk menambah jumlah batu yang dia gunakan untuk beristijmar. Ya, boleh nggak dia menambah satu? Boleh, ya. Ketentuannya sampai betul-betul tempat keluarnya najis itu bersih, ya, tidak lagi ada bekas dari najis yang keluar, ya. Itu ketentuannya. Boleh nggak dia menambah dengan satu? Boleh, tetapi disyariatkan atau disunnahkan untuk menambahnya hingga kelipatan seluruhnya ganjil.
Kalau begitu berapa tambahannya? Disunnahkan 2. Ya. Tetapi kita mengatakan ketika ada orang yang bertanya, boleh nggak menambah 1 saja? Boleh, ya. Tetapi meski demikian disunnahkan untuk menambahnya 2, ya, agar kemudian seluruh istijmar itu kita lakukan dalam kelipatan ganjil, dan itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW tadi, wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar maka hendaknya dia lakukan dalam kelipatan ganjil. Ketika kita menggunakan batu atau yang semisalnya dalam beristijmar, ya, dalam beristijmar, misalnya ini adalah merupakan tempat keluarnya najis, ya, misalnya ini adalah merupakan tempat keluarnya najis, maka kita menggunakan batu, menggosok 1, kemudian kita ambil lagi batu 2, kemudian 3, ya. Bisa menggunakan 1 batu tetapi dengan sudut yang berbeda. Misalnya ini 1 batu, 1, kemudian 2, kemudian 3, ya, tidak mengapa. Dan sekali lagi, kalau setelah basuhan itu kita melihat masih ada bekas najis yang tersisa, maka ketika itu wajib melakukan penambahan, ya. Kita menambah batu atau tisu, kita ambil kembali, kemudian kita bersihkan sampai betul-betul bersih, ya, tidak ada lagi bekas najis tersebut. Nah, dalam penambahan itu sekali lagi disyariatkan atau disunnahkan untuk menambahnya hingga jumlah basuhan semua atau jumlah batu yang kita gunakan dalam beristijmar adalah ganjil. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar maka hendaknya dia lakukan dalam kelipatan ganjil. Kemudian poin yang ketiga, sebelumnya kalau misalnya ada yang bertanya dari mana kita mengetahui batasan minimal itu, kita mengetahui batasan minimal itu dari hadis yang lain, ya. Dalam hadis Salman, ya, Rasulullah disampaikan oleh Salman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastajmira bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa batasan minimal batu yang kita gunakan ketika beristijmar adalah 3. Kemudian pada poin yang ketiga, pada poin yang terakhir, Nabi SAW bersabda, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, maka hendaknya dia mencuci tangannya, kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia mencelupkan tangannya tersebut ke dalam wadah penyimpanan air. Apa sebabnya? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam, sehingga ketika dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam wadah penyimpanan air, dikhawatirkan bahwasanya hal itu akan mengotori air yang akan digunakannya berwudu, ya. Karena itu juga maka kita menyatakan dari poin ini, ya, ulama kita mengatakan bahwa al-muhafazatu ala taharatil ma wajibun, ya. Menjaga kesucian air yang akan kita gunakan untuk berwudu itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Karena itu maka Nabi SAW memerintahkan kita, ya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mewajibkan kita bagi yang baru bangun tidur, ya, diwajibkan bagi mereka untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dia mencelupkan kedua tangannya tersebut ke wadah penyimpanan air. Demikianlah juga terhadap makanan yang kita akan konsumsi, ya, ketika kita baru bangun tidur, maka tidak boleh bagi kita untuk langsung merogoh makanan yang langsung bersentuhan dengan tangan kita, ya.
kemudian langsung memakannya sebelum kemudian kita mencuci tangan terlebih dahulu. Mengapa? Karena Nabi SAW sekali lagi dalam potongan hadis ini menyatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin besar yang hendak diangkat di dalam hadis ini. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan depan akan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang setelahnya. Hadis yang kelima, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang keenam juga masih hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.